ahabballahu li hadzal dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tentunya kalau kita memiliki hati Bapa, kita punya kasih, kita memiliki kasih dan kita tinggal di dalam kasih Bapak Ibu, kita tentu akan melayani jiwa-jiwa, kita tentu akan pergi bersaksi, pergi memberitakan Injil, pergi memberitakan kabar baik. Dan sebagaimana saudara lihat, saya hari ini ada di Aceh, tepatnya di Banda Aceh. Beberapa hari yang lalu di Takengon dan juga di kota Sigli, di Pidi saudara ya. Dan saya hari ini ada di PLTD Apung. Saudara, PLTD Apung ini adalah salah satu peninggalan tsunami. Saat tsunami di bawah ya, terbawa arus tsunami saudara. PLTD Apung begitu besar, PLTD Apung, tetapi bisa dibawa oleh derasnya arus tsunami pada tahun 2004 silam saudara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kisah HMC ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas Effendi Usman, teman-teman. Seorang evangelis atau misionaris yang merupakan seorang murtadin yang terkenal karena apa teman-teman? Karena anak durhaka. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang mendapatkan panggung di sebelah, yang mengaku sebagai murtadin, itu rata-rata punya kisah masa lalu yang cukup unik. Kalau pendeta Risuli Lubis, itu terkenal dengan julukan M3, mantan maling motor. Saat di Islam, dia dulu mantan maling motor. Terus pindah ke sebelah, menjadi pendeta, menjadi maling domba. Yang ngomong bukan saya ya, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa dia suka mencuri domba dari tempat lain. Terus, Effendi Usman, murtadin juga, dan saya rasa nggak perlu saya jelasin lagi ya, siapa itu Effendi Usman. Dia adalah seorang murtadin dari Aceh, di mana sebelumnya dia itu terkenal teman-teman, karena menjadi anak durhaka. Dan kenapa dia durhaka, nanti kita akan jelaskan ya. Tapi di kesempatan ini yang akan kita bahas adalah Effendi Usman dengan temannya. Nah, ini temannya satu lagi teman-teman, yang mengaku juga murtadin, yaitu Jamal Dodi Pasaribu. Jamal Dodi Pasaribu. Dan mungkin teman-teman yang ikut HMC cukup lama tahu ya, karena saya dulu beberapa kali juga membahas sepak terjang dari Jamal Dodi Pasaribu ini. Dia adalah seorang misionaris yang sekarang tinggal kalau tidak salah di daerah Tapanuli, di daerah pedesaan yang ada di Tapanuli Tengah. Nama desanya kemarin saya ada catat, tapi ya sudah lupa karena tahun lalu ya. Jamal Dodi ini adalah salah satu misionaris yang cukup aktif, keliling-keliling untuk mempengaruhi orang agar pindah agama. Dia adalah salah satu sales agama yang cukup aktif. Ke Pekanbaru, ke daerah Riau, ya, daerah Sumatera Utara, Kisaran, Labuan Batu. Dia masuk ke daerah-daerah yang mayoritas Muslim untuk mempengaruhi saudara-saudara Muslim agar mau pindah keyakinan, agar mau menjadi penyembah manusia, ya kan begitu. Oke, di kesempatan ini yang akan kita bahas adalah si Effendi Usman, si anak durhaka, dan Jamal Dodi yang sedang berada di Aceh, teman-teman. Nah, ini cukup mengejutkan ya. Jadi kedua misionaris ini sedang berada di Aceh. Jadi bagi teman-teman yang ada di Aceh, berhati-hatilah. Ya, berhati-hatilah kalau ada orang tiba-tiba ketok pintu, masuk ke rumah Anda, terus di dalam rumah Anda malah menjual Tuhan. Kalau jual panci masih mending ya, door to door jualan panci masih mending, ini door to door jualan agama. Jadi kedua orang ini sedang dalam misi menjual agama di wilayah Aceh. Dan ini cukup mengejutkan, teman-teman. Ya, kenapa mengejutkan? Karena Effendi Usman mengatakan sudah 9 tahun dia tidak menginjakkan kakinya ke Aceh. Dan ini kali pertama sejak dia murtad, dia injakkan kakinya di bumi Rencong, di bumi Serambi Mekah. Dan yang lebih mengejutkan, bukannya menjumpai mamanya, tetapi dia malah memilih untuk melakukan misi penginjilan. Nah, ini kalau
murtadin ya kelakuannya seperti itu teman-teman. Biasanya yang diutamakan tuh orang tua dulu, yang diutamakan keluarga dulu ya. Apalagi sudah 9 tahun tidak pernah ketemu dengan mamanya. Jangankan ketemu, ngomong aja enggak teman-teman. Nggak pernah komunikasi dengan mamanya. Mamanya tahu dia masih hidup pun, itu lewat tontonan di YouTube. Melihat di YouTube, dikasih tahu sama orang, anakmu sudah menjadi seorang misionaris. Tapi nggak ditelepon mamanya teman-teman. Nggak dihubungi mamanya. Bahkan setelah 9 tahun, dia injakkan kakinya ke Aceh, yang dia lakukan malah menjual agama untuk orang Aceh. Mengejutkan ya. Bukan sowan, jumpai mamamu, minta maaf kepada mamamu karena sudah membuat mamamu cemas. Ya. Apapun ceritanya, kamu lari kabur dari rumah, meninggalkan rumah tanpa informasi. Mamamu seperti orang gila mencari kamu sampai 3 bulan. Bayangin, mamanya berbulan-bulan nyari anaknya yang hilang, kirain sudah meninggal. Ya, bahkan mamanya sudah siap nih kalau ada yang ngabarin bahwa anaknya sudah ditemukan dalam bentuk mayat. Karena 3 bulan tanpa kabar. Nah, inilah kelakuan murtadin, teman-teman. Ya, kelakuan murtadin. Oke, kita coba dengarkan dulu ya. Bagaimana si Effendi Usman ini sedang main-main dalam rangka misi penginjilan di wilayah Aceh. Jamal Dodi beserta dia. Dan ada teman-teman yang lain tentunya ya. Cuman 2 orang ini yang karena sering muncul di medsos, nah 2 orang inilah yang muncul. Oke, kita dengarkan dulu, kita lihat ya. Kita lihat nih buktinya. Bukti bahwa mereka berdua sedang ada tujuan di Aceh. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, puji Tuhan, haleluya. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Tuhan. Karena sejak 9 tahun lamanya, akhirnya pada hari ini saya bisa ada di Banda Aceh. Itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan, dan tentunya itu semua karena support saudara, karena doa saudara, karena dukungan saudara semuanya. Saya berharap saudara tidak jemu-jemu membawa pelayanan saya bersama dengan Bang JDP ke dalam doa syafaat Bapak Ibu semua, agar melalui pelayanan kita banyak orang mendengarkan kesaksian, banyak orang mendengarkan kabar baik, banyak orang mendengarkan cinta dan kasih sayangnya Tuhan. Dalam Injil Yohanes dikatakan ahabballahu lihadzal dunya, begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini sehingga dia murniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tentunya kalau kita memiliki hati Bapa, kita punya kasih, kita memiliki kasih dan kita tinggal di dalam kasih Bapak Ibu, kita tentu akan melayani jiwa-jiwa, kita tentu akan pergi bersaksi, pergi memberitakan Injil, pergi memberitakan kabar baik. Dan sebagaimana saudara lihat, saya hari ini ada di Aceh, tepatnya di Banda Aceh. Beberapa hari yang lalu di Takengon dan juga di kota Sigli, di Pidi saudara ya. Dan saya hari ini ada di PLTD Apung. Saudara, PLTD Apung ini adalah salah satu peninggalan tsunami. Saat tsunami di bawah ya, terbawa arus tsunami saudara. PLTD Apung begitu besar, PLTD Apung, tetapi bisa dibawa oleh derasnya arus tsunami pada tahun 2004 silam saudara ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya bisa menginjakkan kaki di sini. Kita sudah keliling selama beberapa hari di Aceh dan kita selalu bersaksi dengan siapapun Bapak Ibu. Kita sering mendengar bahwa Aceh itu mengerikan, segala macam bla 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 bla. Itu terlalu digembar-gemborkan untuk menakut-nakutin. Ya, untuk menakut-nakutin. Bahkan banyak orang berkata, Bang Pendi jangan lupa pakai masker bla 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 dan sebagainya, hati-hati. Yes, saya sangat bersyukur, sangat menghargai karena banyak orang mengingatkan, artinya banyak orang sayang sama saya, banyak orang
mengasihi saya supaya tidak terjadi apa-apa. Tetapi Bapak Ibu percayalah, kalau kita ikuti aturan Tuhan, ikuti kata Alkitab, apa kata Yesus? Pergilah, beritakanlah Injil. Aku menyertai engkau. Pergilah, beritakanlah Injil dan muridkanlah, maka aku menyertai engkau. Sampai kapan Yesus menyertai kita? Sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman, Bapak Ibu. Lalu Yesus juga mengingatkan kita, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah seperti merpati. Kalau ini kita lakukan, ini kita hidupi Bapak Ibu, ya, ini kita hidupi, kita tidak akan dicaci maki, kita tidak akan dipukul, kita tidak akan apalagi hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagaimana yang sering digembar-gemborkan. Itu banyak orang yang ketakutan, saudara. Dan saya bertemu juga dengan beberapa orang misi di sini. Ada banyak ya, di mana mereka sangat ketakutan sekali ketika kami datang ke Aceh. Mereka yang ketakutan, bukan kita yang ketakutan, Bapak Ibu. Mereka yang ketakutan. Ya, luar biasa, luar biasa. Ini dari mana ini? Mana? Medan. Oh, ini orang Medan. Horas Medan. Dari Medan. Iya. Baru apa? Baru Jawa, baru Damani. Apa? Boru Damani, Boru Jawa. Salaman dulu. Boru Jawa, Boru Damani. Selamat menikmati ya. Nah, banyak. Jangan tanya senior saya. Nah, jadi Bapak Ibu setiap hari banyak pengunjung ya dari luar. Banyak pengunjung dari luar khususnya. Nah, ini petugasnya. Bapak petugas di sini? Ya Pak. Petugas museum ini? Ya Pak. Oh, nama Bapak siapa? Saprijal. Pak Saprijal, asli Aceh? Ya. Ini dengan Pak Saprijal, asli Aceh, Bapak Ibu. Pak, banyakkah orang pengunjung datang kemari itu dari mana saja, Pak? Dari Malaysia, dari Inggris. Dari Malaysia, dari Inggris. Tapi kalau dari Aceh kayaknya sedikit, Pak ya? Sedikit, Aceh lokal. Aceh lokal sedikit, Bapak Ibu, karena sudah setiap hari datang kemari. Pak Rizal, terima kasih banyak ya. Sehat-sehat ya, Pak ya. Saudara, orang Aceh yang jaga ini ya, saudara. Ini bukan museum tsunami, tetapi kapal apung, museum tsunami tadi di sana. Banyak sekali orang, Bapak Ibu. Itu museum tsunami, ramai sekali orang. Kita tidak bisa jalan. Oh, Tuhan baik, saudara ya. Tuhan baik. Ini sahabat saya, Brother JDP. Haleluya, Tuhan baik. Mana mic-mu, saudaraku? Silakan dipakai. Mau ngapain? Ya, kita ngobrol-ngobrol lah. Panas, saudara. Panas sekali. Ya, panas sekali. Saya juga ditemani oleh seorang hamba Tuhan. Ini namanya Bapak. Ini orangnya. Sama-sama hitam kami ya. Semangat. Shalom. Hitam tapi manis. Haleluya. Hitam tapi manis ya. Ya, shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, hari ini kita berada di tempat yang penuh sejarah, di mana tempat ini pernah dilanda oleh tsunami ya, sampai ini kapal yang begitu besar sekali, Toperi ini namanya ya, sampai mendarat ke tengah kota ini. Jadi ini semua perkampungan yang dulu ini. Jadi inilah buktinya supaya kita semakin sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak sungguh-sungguh, alam ini bisa berbicara. Murka. Jadi tanda-tanda alam adalah sebuah teguran. Saya sih percaya itu, saudaraku, bahwa hal itu bisa terjadi. Oleh sebab itu, di mana saja dan kapan saja. Iya, di mana saja dan kapan saja. Oleh sebab itu, jangan perlama-lama, jangan lambat-lambat lagi. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Tidak ada keselamatan lain.
yang olehnya kita diselamatkan, hanya nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yes. ya, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Maka engkau akan selamat. Haleluya. Tsunami boleh datang, apapun boleh datang, tetapi kalau engkau bersama dengan Yesus, keselamatan yang datang. Yes. Saya sering bilang begini, saudaraku. Agama boleh banyak, Iya. nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat satu. Amin. Yesus Kristus. Bahkan ada hal yang sangat membuat saya kuat sekali, bahwa saya sering katakan, bukan saja agama boleh banyak, bukan saja nabi rasul boleh banyak, tetapi Tuhan boleh banyak. Iya. Juru selamat hanya satu. Amin. Ini penting, Bapak Ibu. Iya, Penting betul, sekali. betul. Kenapa Tuhan boleh banyak? Karena semua agama itu punya Tuhan masing-masing yang diyakini menurut agamanya, menurut kepercayaan, menurut keyakinannya. Tetapi juru selamat di bawah kolong langit ini saya belum temukan, kecuali dalam Alkitab. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita manusia selain dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, panas sekali di sini, super panas. Saya tambah hitam, Bapak Ibu ya, tapi tidak masalah. Hitam di dalam Tuhan, hitam di dalam Tuhan itu Manis, tetap manis. manis, tetap sukacita. Orang ketika bertemu dengan saya, melihat saya, Bapak Ibu, ada kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada sukacita. Ya, saya sering katakan, bila kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, selama kita masih bernafas, itu akan ada daya cipta yang luar biasa. Ya, selama kita di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, itu ada daya cipta yang luar biasa. Sejelek apapun engkau, sehitam apapun engkau, apabila engkau di dalam Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Ini menghibur diri, tapi itu benar. Tapi itu benar. Walaupun menghibur diri, ada kemuliaan Tuhan, ada sukacita, ada ketertarikan sendiri ketika mereka melihat kita, Bapak Ibu ya. Maka ada pujian yang selalu saya ulang-ulang, yang membuat saya sangat terkagum-kagum dengan pujian itu, Bapak Ibu. Apa itu? Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Haleluya. Dia jawaban hidup kita. Agama tidak bisa memberikan apa-apa. Bahkan hari-hari ini kita melihat, gara-gara agama kita bertikai, gara-gara agama terjadi konflik, gara-gara agama saling membenci, gara-gara agama saling menghina, gara-gara tidak seagama tidak bisa memberikan salam kepada orang lain, gara-gara tidak seagama tidak bisa mendoakan orang lain. Tetapi bila di dalam Yesus, Yes. Bapak Ibu, kita bisa mendoakan siapapun, Ya. kita bisa memberikan salam kepada siapapun, saudaraku, karena Tuhan kita tidak pernah membawa agama. Tuhan kita adalah Sang Damai itu sendiri. Yes, Raja Shalom. Raja Shalom. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan perjalanan. Oke. Terima kasih. Gara-gara ini Bapak Ibu, saya tidak mau kembali ke agama Islam. Para polemikus Muslim RT 0666 menganggap saya anak durhaka, anak yang tidak tahu balas budi, anak yang tidak taat kepada orang tua. Bagaimana menurut saudara? Apakah saya ini termasuk anak yang durhaka? Silahkan saudara tulis di kolom komentar. Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana Aceh itu, Serambi Mekah, tanah rencong, tanah Aulia. Islamnya sangat kental. Aceh berbeda dengan daerah-daerah lain, Bapak Ibu. Ketika berbicara tentang Islam, inna dina indallahi Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Man kharajal minal Islam yadkhulun nar. Siapa saja yang keluar dari agama Islam, maka orang tersebut masuk neraka. Ini sudah ada label, Bapak Ibu. Siapa saja yang keluar dari agama Islam, maka orang itu masuk neraka. Dan kunci untuk masuk surga itu mengucap 2 kalimat syahadat bagi saudara kita umat Islam. Itu kuncinya. Nah, dan label itu diberikan kepada saya, sekaligus label yang kedua diberikan bahwa saya ini anak durhaka karena tidak mau kembali ke agama Islam. Saya selalu katakan agama tidak menyelamatkan. Sebagaimana saya katakan tadi, mama saya pasti bangga melihat perubahan saya. Bagaimana saya setelah menjadi orang Kristen dan sebelum menjadi orang Kristen. Hidup saya sebelum menjadi orang Kristen, hidup yang sangat tidak karu-karuan. Jatuh bangun dalam hal yang sama. Jatuh bangun semua teman-teman saya di Aceh
tahu akan hal itu. Tetapi sekarang terjadi perubahan yang luar biasa ketika saya bertemu dengan pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, pribadi Yesus Kristus. Dia yang menyelamatkan saya. Dia yang mengubah hati pikiran saya, mengubah pola pikir saya, mengubah hidup saya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Sehingga semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Sifat-sifat Tuhan itu muncul dalam kehidupan kita, sifat kasih dan pengampunan. Bapak Ibu, ketika mama saya menangis, memohon, meminta tolong kepada saya supaya saya kembali ke agama Islam, itu terjadi dilema dalam hati dan pikiran saya, itu berkecamuk, saudara. Saya persis seperti istilah makan buah si malakama. Makan mati mama, tidak makan mati bapak. Di mana posisi saya? Hampir, Bapak Ibu, saya tidak tahan melihat mama saya menangis. Bagaimana menderitanya mama saya. Bapak Ibu tahu saya ini anak tunggal, satu-satunya anak mama. Kalau orang Aceh bilang lemurinang lemuragam, saya ini laki-laki, saya ini perempuan. Memohon, menangis mama saya supaya saya kembali ke agama Islam. Mama saya bilang, pernah suatu hari mama saya bilang, kalau saya punya anak satu lagi tidak masalah, tetapi toh satu-satunya kamu anakku. Saya ingin kamu kembali ke agama Islam. Jangan mencari dunia, kata mama saya. Bapak Ibu, saya bisa membuktikan. Dan ini selalu diberitakan oleh teman-teman bahwa murtadin itu mencari dunia gara-gara uang segala macam. Tidak. Banyak teman-teman saya yang Kristen tahu bagaimana awal saya percaya kepada Yesus. Apa yang saya alami? Sedih, menderita sekali dalam didikan. Saya dididik oleh seorang mentor secara kejam sekali. Dididik dengan disiplin, Bapak Ibu. Tidak boleh pegang HP. Tidak dikasih uang. Hanya dikasih kitab dan buku untuk saya belajar. Selalu saya disuruh berdoa dan puasa. Serta pel gereja sesekali. Minta tolong supaya saya membantu teman-teman untuk membersihkan gereja. Bagi teman-teman yang ada di wilayah Aceh, sudah saya bilang ya, bersiaplah, bersiaplah. Oke teman-teman, kalian sudah dengar ya apa yang disampaikan oleh si Effendi Usman ini, dan bagaimana dia mengatakan bahwa mamanya itu juga menyuruh dia kembali ke Islam, jangan kejar dunia. Mamanya saja mengakui bahwa si anak ini memang punya nafsu yang terlalu tinggi akan kekayaan, akan duniawi. Dan Effendi Usman itu sendiri juga mengakui bahwa hidupnya yang dulu saat dia di Islam itu hidupnya nggak jelas. Sejak jadi Kristen hidupnya jadi jelas. Kalau dulu untuk merokok, ya, untuk makan, kadang-kadang masih hutang sana, hutang sini, minta kerja ke sana, minta kerja ke sini. Kalau sekarang pekerjaan tetap, punya rumah, punya mobil, punya donatur tetap, sudah kaya raya, ya beda. Ya, beda. Terus dia bilang, enggak lah, saya pertama sekali murtad, saya tinggal di gereja, disuruh bantu-bantu bersihkan gereja, nggak dikasih uang. Ya iyalah, masa kamu minta uang? Kamu kan lagi sekolah di situ. Kamu ada di gereja, dikasih tempat tinggal, dikasih makan, sambil belajar kan? Masa kamu mau minta uang? Kan nggak masuk akal. Kan dari jemaat-jemaat yang kasihan sama kamu juga udah kasih duit. Masa kamu harap mentor kamu juga kasih duit? Kamu harap pendeta kamu kasih duit? Ya enggak lah. Tapi kan ada jemaat yang kasih duit. Betul tidak? Jangan munafik lah. Ya, Effendi Usman, Anda di sana tuh ditampung, dikasih tempat tinggal, dikasih makan, dikasih sekolah gratis kok. Bahkan banyak jemaat yang kasihan sama Anda, setelah mendengar kisah Anda, juga kasih duit kan. Jadi banyak yang Anda dapatkan. Ya, banyak yang Anda dapatkan setelah menjadi murtadin. Anda dibawa roadshow keliling-keliling sama gereja tersebut. Sama mentor Anda, sama pendeta Anda, dibawa keliling dari satu gereja ke gereja yang lain, kesaksian, dan Anda dapat persembahan kasih. Itu sudah jauh lebih cukup daripada gaji. Kalau gaji lah, kita bicara UMR lah. Ya, kita bicara saat dia murtad, 9 tahun yang lalu, UMR-nya cuma berapa? 2 juta, 3 juta. Anda dapat PK itu lebih banyak jauh kan? Sekali Anda kesaksian, Anda dapat PK itu puluhan juta. Jangan banyak cerita, Effendi Usman.
Mama Anda saja tahu bagaimana Anda begitu mengejar dunia dari Anda masih kecil. Ya, orientasinya udah dunia terus. Terus jangan memutarbalikkan fakta. Anda bilang, wah Aceh itu kalau ada yang murtad itu udah pasti dibilang masuk neraka. Loh, bukan hanya yang murtad masuk neraka. Di luar Islam semua masuk neraka. Itu sudut pandang Islam, memang seperti itu. Di luar Islam semua nggak selamat, udah. Kenapa Anda harus masalah? Begitu juga dengan kalian kan. Di kekristenan menganggap bahwa orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu pasti binasa. Itu udah hukum dasarnya. Bahkan saat seorang Brian Siawarta mengatakan bahwa orang selamat tanpa percaya Yesus, kalian ngamuk. Kalian ngamuk besar kan? Kalian ngotot mengatakan walaupun dia sangat baik, walaupun di dunia dia sangat suka membantu orang, selama dia tidak percaya Yesus maka dia akan binasa juga. Kalian nggak terima dengan pernyataan Brian, ya sudah gitu. Di Islam juga sama. Orang-orang Aceh akan mengatakan yang di luar Islam nggak selamat. Udah, terima itu. Jangan di-framing kemana-mana. Dan sebenarnya, yang ingin saya sampaikan ya, yang ingin saya titik beratkan adalah apa yang dilakukan Effendi Usman dengan menginjakkan kakinya ke Aceh, itu sekaligus menggugurkan fitnah selama ini yang dia buat. Selama ini Effendi Usman selalu koar-koar. Alasan dia tidak pulang Aceh, alasan dia tidak menjenguk mamanya saat mamanya masuk rumah sakit. Bayangkan, mamanya tinggal di desa di Matang, ya, di Gelumpang, di Matang, daerah Kabupaten Biren. Mamanya masuk rumah sakit, dia tidak pulang dengan alasan apa? Kalau dia pulang, nanti dipersekusi, nanti bisa ditangkap, ya, bisa dimasa sama orang. Ini sekaligus menggugurkan semua fitnahan tersebut. Buktinya apa? Dia santai saja kok di Aceh. Ya, bisa video-video, bisa liburan, bisa main-main, nggak ada masalah. Artinya selama ini yang dia sampaikan bohong. Ini bagi teman-teman Kristen ya. Kalian harus tahu bahwa semua yang disampaikan Effendi Usman itu bohong. Nggak seperti itu. Anda mau murtad, silakan murtad. Nggak ada masalah. Anda ke Aceh juga nggak ada masalah. Yang penting jangan Anda hujat agama orang. Jangan menghujat, itu aja. Bahkan kita bisa lihat ya, seorang Saifuddin pun kalau dia ke Aceh, kalau orang-orang di sekitar nggak tahu kalau itu adalah Saifuddin, nggak kenal dengan Saifuddin, ya dia juga akan aman-aman saja kok. Biasa saja, jangan lebay-lebaykan. Jangan seakan-akan, Anda sudah sangat dicari dan sebagainya. Itu kan framing-framing yang selalu dibangun oleh Effendi Usman. Siapa tokoh Aceh? Seorang tokoh besar yang didengar oleh banyak orang yang mencari Anda. Nggak ada. Nggak ada. Udah. Jangan lebay. Ya, kecuali ada seorang tokoh besar bilang, ini Effendi Usman kita cari dan sebagainya. Nggak ada kok. Malah kalau saya, itu pernah. Ya, seorang pendiri STT, orang yang terpandang di daerah dia, ya, di daerah Prapat, ngamuk, suruh orang-orang di sana nyari saya. Luar biasa teman-teman. Pas saya lagi di Prapat, disuruh cari, temukan dia. Itu terbukti. Yang nyuruh orangnya orang berpengaruh. Kalau yang nyuruh mungkin kalau saya nggak peduli gitu kan. Yang nyuruh mungkin kelas-kelas Effendi Usman ya mungkin nggak masalah. Tapi ini ya, orang yang dihormati di daerah sana, suka nggak suka gitu kan. Yang saya harus hadapi yang seperti itu. Jadi berhentilah lebay. Ya, buat Effendi Usman. Ini sekaligus menggugurkan pilihan Anda. Terus yang kedua, Anda framing bahwa Anda disebut oleh umat Muslim sebagai anak durhaka karena Anda tidak kembali ke Islam. Nggak ada hubungan. Kita sebut Anda, ya, kami labeli Anda anak durhaka, itu karena kelakuan Anda. Bahkan mama Anda sendiri, ya, mama Anda sendiri loh, itu mengatakan Anda anak durhaka. Mamamu sendiri yang ngomong kalau kamu itu anak durhaka. Karena saat mamamu sakit, kamu nggak pulang. Kamu nggak pulang. Bayangkan. Bahkan sekarang kamu balik ke Aceh, kamu bukan jumpai mamamu. Kamu sendiri sudah ngomong, mamamu itu single parent. Kamu anak satu-satunya. Ya, udah single parent, kamu anak satu-satunya. Kamu setengah mati dibesarin, mamamu kerjakan apapun yang bisa dia kerjakan. Mau ke ladang kah? Ya,
mau disuruh bantu-bantu orang, kerja apapun dia lakukan supaya apa? Memberikan kehidupan yang layak buat kamu. Tetapi apa yang kamu lakukan? Kamu biarkan mamamu sakit pun kamu nggak bantu sesen pun. Karena kamu sudah sukses menipu banyak orang. Kamu sudah sukses mengelabui orang di sebelah agar kasihan dengan kamu. Kamu terima uang donasi yang begitu banyak, tapi tidak sesen pun kamu berikan kepada mamamu. Kurang ajar kamu. Kurang ajar. Bahkan setelah 9 tahun, nggak ada niatan kamu untuk meminta maaf kepada mamamu. Ya, karena sudah membuat dia cemas. Bukan masalah pindah agama ya. Ini nggak ada hubungan dengan pindah agama, teman-teman. Tapi bagaimana kamu memperlakukan mamamu? Saya nggak tahu ya, apakah ajaran kamu itu membuat kamu menjadi brutal, menjadikan kamu lupa sama mama. Karena beberapa orang bilang, ya memang seperti itu. Siapa yang tidak bisa meninggalkan pasangannya, orang tuanya, anaknya untuk mengikut dia? Itu tidak layak. Harus jadi durhaka ya, baru layak menjadi pengikut. Apakah seperti itu? Coba direnungkan, teman-teman. Ya. Kalian bisa lihat, sudah banyak kita berikan data-data, bukti-bukti, orang-orang yang murtadin itu selalu menjadi bully, menjadi masalah. Dia nggak bisa menjadi terang bagi keluarganya. Kita nggak diterima itu hal yang wajar. Ya. Awal-awal nggak diterima hal yang wajar, tapi itu tidak membuat kamu harus membenci, harus memberikan balasan kepada orang tuamu. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Tunjukkan kasih yang sesungguhnya. Jadi buat teman-teman sebelah, saya berkali-kali udah bilang, bagaimana mungkin dengan Tuhan itu bisa keluar dari orang yang kelakuannya nggak benar. Nggak mungkin, teman-teman. Tuhan tidak kekurangan orang benar untuk menyampaikan pesannya. Tuhan tidak kekurangan orang-orang baik di luar sana. Jadi kalau ada orang yang durhaka, yang jahat sama orang tuanya, jahat sama keluarganya, menurut kalian apakah mungkin memberitakan kebenaran? Itu aja yang saya minta teman-teman sebelah untuk renungkan, untuk pikirkan. Dan sekaligus ya, ini Effendi Utsman sedang ada di Aceh, hati-hati buat warga Aceh. Ya, kita nggak tahu sekarang ada di mana dia, ya bisa jadi mungkin ada di Takengon, ya di daerah pedalaman, yang istilahnya tidak terjangkau oleh informasi, ya tidak terjangkau oleh, ya kita bilang pemberitaan, sehingga dia bebas menawarkan agama, bebas mempengaruhi orang di sana. Jadi hati-hati. Itu aja sih pesan saya. Ya, kalau Risuli Lubis yang datang, kita mungkin hati-hati motor kita gitu kan. Tolong diamankan motor, kasih gembok lebih banyak. Nah, kalau Effendi Utsman, ya hati-hati dia datang ke rumah kalian, terus dia koar-koar, mengelabui kalian dengan membawa-bawa ayat Quran. Kan selalu gitu. Kalau murtad ini kan kelebihannya apa? Bawa-bawa ayat Quran. Selalu seperti itu. Fardiansyah, ya. Bang Fardiansyah yang mantan murtadin kemarin. Dia udah jelaskan juga kan bagaimana teknik para murtadin ini. Jadi memang ayat-ayat Quran yang akan dia bawa, dia jual untuk mengelabui, menipu umat muslim yang ada di sana. Jadi hati-hati. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua dan tolong disebarkan terutama untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Aceh biar mereka tahu dan bisa waspada. Ya, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.